Shalom Jemaat GKJ Semarang Barat yang terkasih. Dalam menyambut hari ulang tahun GKJ Semarang Barat yang ke-62, akan diadakan festival bagi Jemaat GKJ Semarang Barat. Festival seni akan diadakan pada tanggal 5 Juli tahun 2026. Tuhan telah menganugerahkan setiap dari kita talenta yang indah dan beragam. Melalui Festival Seni GKJ Semarang Barat, kita diajak untuk mengekspresikan talenta tersebut sebagai bentuk pujian dan ucapan syukur kepadanya. Festival seni bukan sekedar acara, melainkan ini adalah ruang untuk mengekspresikan diri, menemukan inspirasi baru, dan merayakan kreativitas tanpa batas. Di sini, kamu bisa ambil bagian dalam lomba karya seni, mulai dari musik, tari, teater, baca puisi, menyanyi, hingga seni rupa yang memukau. Jangan ragu untuk ikut serta, karena ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang kebersamaan, sukacita, dan memuliakan nama Tuhan melalui talenta kita. Ajak juga keluarga dan teman-teman kalian untuk berpartisipasi dalam Festival Seni GKJ Semarang Barat. Mari kita meriahkan festival ini dengan semangat, kreativitas, dan kasih. Tuhan memberkati.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dan juga jemaat tamu yang hadir dalam ibadah Minggu pagi hari ini 31 Mei 2026. Yang saat ini kita akan bersama-sama pelayanan perjamuan kudus Oikumene. Mari kita datang ke hadirat Allah dengan sukacita dan kesungguhan hati. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo PHSTH dengan tema khotbah Trinitas Tak Terbatas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Perayaan ini mengajak kita untuk menundukkan diri dalam sembah dan bakti kepada Allah, yang keberadaannya tak terbatas, sebagaimana nyata dalam hakikat Trinitas. Marilah kita bersama-sama menghadap Dia dengan pujian dari Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 4. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bertahta di sorga, namun juga yang hadir di tengah dunia. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Dalam Ayub 36 ayat 26. Itulah sebabnya tidak mudah bagi kita untuk memahami Allah. Namun itu bukanlah alasan untuk meragukan kuasa dan kebenarannya. Hakikat Trinitas adalah bukti kebesaran Allah yang di dalamnya kita menerima karunia dan panggilan untuk ambil bagian dalam karya besar Allah yang kerjakan di tengah dunia. Bersama kita agungkan Tuhan Allah kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat, melalui pujian Kidung Jemaat nomor 46, besarkan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah yang kita ungkapkan melalui PKJ 244, sejenak aku menoleh. Tuhan ku peroleh membuatku
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena besar kasih-Nya, Allah berkenan mengaruniakan pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7 dan 8 menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sebelum kita masuk kepada pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa epiklesia. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026. Hari baru sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami menjalani hidup dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena itulah kami mengawali hari ini dengan ibadah pagi ini. Kami menantikan pengajaran Tuhan melalui firman-Mu dan pemberitaan firman-Mu. Karena itulah kami mohon, kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dengan memakai hamba-Mu yang hendak membaca bagian dari Alkitab, supaya dengan pimpinan Tuhan pembacaannya menjadi jelas untuk kami semua. Juga memakai dan menguasai hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu, agar supaya kebenaran-Mu saja yang diberitakan untuk kami semua. Sehingga kami beroleh pengajaran yang baru bagi kehidupan kami, dan kami berusaha di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk menjalani firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon perlindungan Tuhan agar ibadah pagi ini boleh selesai dengan selamat. Dan biarlah juga Engkau menyertai kami dalam pelayanan perjamuan kudus pada saat ini, supaya kami beroleh kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Di
Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Alkitab Terjemahan Baru, edisi kedua, cetakan tahun 2024. Pembacaan yang pertama diambil dari kitab Kejadian 1, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 4a. Kejadian 1, ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah melihat bahwa terang itu baik. Demikian firman Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 8. Seluruh bumi namamu besar, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi.
Bacaan Alkitab yang kedua diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus 13 ayatnya 11 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil diambilkan dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu ini, minggu akhir bulan Mei tahun 2026. Ibadah kita saat ini juga berbarengan dengan pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kali ini adalah perjamuan kudus Oikumene yang dilaksanakan dalam kaitan bulan Oikumene. Bulan Oikumene diselenggarakan setiap bulan Mei, berkaitan dengan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tahun ini adalah hari ulang tahun yang ke-76. Nah, saudara, bulan
Perjamuan Kudus Ekumene adalah salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam bulan Ekumene ini sebagai upaya menampakkan wujud keesaan gereja. Dan ini sebenarnya sudah menjadi keputusan Sidang Raya PGI tahun 84. Jadi sudah cukup lama sekali keputusan itu, di mana dalam Sidang Raya tahun 84 di Ambon telah diputuskan adanya 5 dokumen keesaan gereja. Salah satunya dokumen itu adalah piagam saling menerima dan saling mengakui di antara gereja-gereja anggota PGI. Artinya bahwa sebagai kesatuan dalam PGI, semua gereja yang di dalamnya dipanggil untuk saling menerima dan saling menghormati, saling menghargai keberbahagiaan gereja-gereja Kristen. Termasuk di dalamnya juga saling menghargai, saling menghormati pelayanan gereja-gereja anggota PGI. Maka waktu itu sudah disepakati bersama bahwa pelayanan gereja juga diakui oleh gereja yang lain. Maka diputuskan setiap hari Minggu sesudah 25 Mei, 25 Mei itu hari ulang tahun PGI, supaya diselenggarakan perjamuan kudus Ekumene. Harapannya semua gereja-gereja anggota PGI, termasuk GKJ, menyelenggarakan perjamuan kudus bersama. Artinya, setiap orang Kristen bisa mengikuti perjamuan kudus di gereja-gereja yang anggota PGI dimanapun. Sebagai upaya mewujudkan keesaan gereja. Karena itu maka pelayanan-pelayanan gereja saling diakui satu dengan yang lain. Di antaranya pelayanan perjamuan kudus, pelayanan baptisan, supaya diakui bersama-sama. Itulah sebabnya maka GKJ dan gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia juga mengakui pelayanan baptisan di gereja yang lain, walaupun caranya berbeda. Di sana dengan diselamkan, seluruh tubuhnya basah, sementara di gereja Protestan dengan percikan air. Semuanya diakui. Sayangnya, gereja-gereja yang Injili, gereja-gereja yang Pantekosta, masih tidak bisa menerima baptisan dengan percik. Sehingga kalau ada orang GKJ masuk sana, harus baptis ulang. Itu artinya bahwa baptisan di gereja Protestan yang dengan percik tidak diakui. Ini sebenarnya menyalahi kebersamaan di dalam PGI. Sementara kalau orang-orang dari gereja-gereja Pantekosta, gereja Injil masuk ke GKJ, gereja Protestan, diterima, tidak ada baptis ulang di sini. Ini yang masih menjadi pergumulan bersama, kok masih seperti itu. Padahal ada piagam saling menerima dan saling mengakui, saling menghormati pelayanan gereja-gereja anggota PGI. Dan itu pun juga ada satu hal lagi tentang perjamuan kudus Ekumene. Tidak semua gereja anggota PGI menyelenggarakan, GKJ aja tidak.
banyak GKJ yang hari ini tidak ada perjamuan kudus. Mereka menggunakan jadwal rutin, 3 bulan sekali perjamuan kudus. Ya sudah itu. Tidak mengingat bahwa ada kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan perjamuan kudus ekumene sebagai wujud kebersamaan, sebagai wujud persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Bersyukur kalau gereja kita masih menyelenggarakan perjamuan kudus ekumene. Mengingatkan kepada kita semua bahwa gereja Kristen itu adalah dalam satu kesatuan, dalam satu persekutuan, walaupun berbeda-beda denominasi, tapi semuanya dalam ikatan kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga harapannya hari ini kalau ada perjamuan kudus ekumene, orang Kristen dari gereja manapun boleh mengikuti perjamuan kudus di mana-mana. Itulah upaya kita bersama-sama dalam mewujudkan kebersamaan gereja-gereja Kristen di Indonesia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan perjamuan kudus, dalam pelayanan ibadah hari ini, tema yang dipakai adalah Trinitas tidak terbatas. Tapi sayang bahwa tema itu sebenarnya tidak terkait dengan perjamuan kudus ekumene. Tema sinode saja tidak menyarankan, tidak menganjurkan untuk diadakan perjamuan kudus ekumene. Ini juga menjadi kelemahannya sinode GKJ. Sehingga banyak GKJ hari ini tidak ada perjamuan kudus. Tema yang dipakai, tema yang tidak terkait langsung dengan perjamuan kudus. Tema bulan ekumene tahun ini, bulan Mei tahun 2026, adalah spiritualitas keugaharian. Tema PGI yang ditetapkan. Tapi Sinode GKJ pilih tema sendiri. Sehingga tidak terkait dengan perjamuan kudus. Maka banyak gereja GKJ juga tidak menyelenggarakan perjamuan kudus. Nah, saudara, tema Trinitas tidak terbatas. Ya sebenarnya kalau itu diperhatikan ya tidak perlu dikhotbahkan. Karena apa? Karena kita semua kan sudah percaya. Sudah percaya bahwa Trinitas memang tidak terbatas. Allah memang tidak terbatas. Kita semua sudah mengamini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang Trinitas, itu artinya kita berbicara tentang Allah. Kita berbicara tentang Allah, berarti tidak bisa hanya berhenti pada nalar, pikiran, teologi manusia. Semuanya harus berdasarkan iman. Sebenarnya siapapun orang beragama bisa mengakui Allah karena ada iman. Karena Allah tidak mungkin dikuasai oleh otak manusia, pikiran manusia. Allah tidak terbatas, di luar jangkauan manusia. Dan itulah yang harus kita pahami. Karena itu maka memahami tentang Trinitas tidak akan bisa sempurna, tentu ada banyak kekurangan-kekurangan. Walaupun ada banyak ahli mencoba menjelaskan secara nalar dengan gambaran-gambaran macam-macam, tidak ada satupun yang bisa mengajak kita menggunakan nalar pikiran kita memahami tentang Allah. Para ahli dogmatika mengatakan bahwa kita manusia memahami Allah
bukan karena kita memahami berdasarkan akar pikiran kita. Kita memahami Allah, kita percaya kepada Allah karena Allah yang menyatakan diri kepada kita. Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Dan itulah yang dikatakan iman. Walaupun ada pihak agama lain yang mengatakan Allahnya orang Kristen tidak nalar, tidak masuk akal. Apa ada Allah yang lain yang masuk akal? Semuanya rahasia. Karena Allah tidak mungkin dikuasai oleh pikiran manusia. Coba kalau orang percaya kepada Allah, apa buktinya? Mungkin bisa, tapi tanpa iman tidak mungkin. Kalau dalam dogmatika dikatakan bahwa Allah menyatakan diri kepada manusia melalui dua cara, yaitu pernyataan umum. Allah menyatakan keberadaannya melalui ciptaannya. Itu bisa dipahami kalau ada iman. Kalau tidak ada iman, kita menjadi ateis. Yang kedua, Allah menyatakan secara khusus, pernyataan khusus. Allah menyatakan diri kepada manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Tanpa ada pernyataan Allah kepada manusia, manusia tidak mungkin memahami tentang Allah. Itulah yang harus kita yakini. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa percaya kepada Allah. Dengan iman kita mengakui akan keberadaan Allah yang trinitas. Dalam Kejadian, bacaan tadi diungkapkan tentang ketrinitasan Allah. Pada waktu menciptakan, lebih dijelaskan lagi di dalam Injil Yohanes. Allah menciptakan dengan firman-Nya, tapi Roh Allah menyertai proses penciptaan itu semua. Dalam pelayanan baptisan, Matius 28 dikatakan bahwa manusia dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya dipersekutukan dan disatukan dengan Allah Trinitas. Supaya apa yang menjadi doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, supaya semuanya menjadi satu, menjadi semakin dirasakan bahwa Kristus satu dengan Bapa dan Allah bersatu dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Itu kesatuan yang membawa manusia kepada kehidupan. Tanpa ada ikatan kesatuan manusia dengan Allah, tidak akan ada kehidupan bagi manusia. Dan itulah yang menjadi iman percaya kita. Allah Trinitas dalam GKJ dipahami, Trinitas lebih kepada penekanan tentang keesaan Allah. Itu karena apa? Karena GKJ sebagai gereja Kristen hidup di tengah-tengah berbagai macam agama. Yang satu mengatakan bahwa Allah itu satu. Lalu mengatakan salah keliru kalau Allah itu tiga. Sebagai kritikan kepada orang-orang Kristen. Padahal orang Kristen mengakui Allah itu Esa. Karena itulah maka kekristenan bisa hidup di Indonesia. Karena mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Tapi keesaan Tuhan itu tidak seperti akal manusia. Allah yang satu yang menyatakan diri melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Allah yang satu
yang menyertai manusia, menuntun manusia percaya kepada Kristus di dalam Roh Kudus. Dalam bahasa asing dikatakan di situ ada diskresi non separasi dan distingsi non divisi. Allah Trinitas itu Allah yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Dalam bahasanya Dr. Harun Hadiwono mengatakan Allah kita, Allahnya orang Kristen itu Allah yang trikala dan trimarga. Allah yang satu berkarya terus, dari kekal sampai kekal. Itu yang dikatakan Trinitas tidak terbatas. Allah yang satu berkarya terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur. Tetapi karyanya bisa dibedakan dalam 3 periode, yaitu periode bangsa Israel, perjanjian lama, lalu periode Yesus Kristus di mana Allah datang ke dunia menjadi manusia. Periode yang ketiga adalah periode setelah kenaikannya ke sorga. Periode di mana Allah berkarya di dalam Roh Kudus. Dan inilah periode yang paling sulit. Karena Allah menyatakan dirinya di dalam Roh Kudus, roh yang tidak kelihatan, tapi berkarya, hidup, dan memberkati terus. Agak berbeda dengan Allah yang menyatakan diri dalam masa perjanjian lama, dalam masa bangsa Israel. Allah bisa berbicara langsung, walaupun juga tidak nampak. Kepada Musa, Allah memanggilnya melalui belukar yang menyala. Kepada bangsa Israel, Allah memelihara umatnya dengan menghadirkan mana di padang gurun, menghadirkan burung puyuh di padang gurun untuk memelihara umatnya. Pada zaman Yesus Kristus, Allah berkarya menyelamatkan manusia melalui dan di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku, jikalau tidak melalui Yesus Kristus. Pada masa itu Yesus Kristus yang dipakai untuk menyatakan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Lalu kemudian dalam periode berikutnya Allah tetap hadir menyertai manusia di dalam rohnya yang kudus. Disinilah letak iman berbicara. Semuanya harus melalui iman, berdasarkan iman kepercayaan. Kalau tidak ada, kita tidak akan mungkin percaya Allah hadir berkarya dalam hidup kita. Itu yang harus kita hayati dalam hidup ini, agar supaya kita tetap sadar bahwa Allah yang tidak terbatas itu berkarya terus. Maka bahasanya orang kebatinan tidak salah. Gusti Allah mboten sare. Nah, memang dia berkarya terus. Tidak pernah tidur. Tidak pernah istirahat. Allah berkarya terus sepanjang zaman. Dari kekal sampai kekal. Dan itu yang menjadi keyakinan kita, yang mendorong kita punya semangat hidup. Dalam keadaan apapun, kita tetap punya semangat hidup karena Allah menyertai kita di dalam rohnya yang kudus. Kita tidak sendirian dalam pergumulan hidup di tengah-tengah dunia. Kita tidak sendirian di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, karena Allah hidup, Allah berkarya terus dalam kehidupan kita. Dan itu semuanya didasarkan atas iman percaya melalui pernyataan Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam kitab suci.
Karena itu maka kitab suci sebagai pegangan utama dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya kepada kita, orang-orang percaya. Nah, semoga dengan pemahaman seperti itu, kita akan tetap memiliki semangat hidup. Kita akan tetap memiliki pengharapan hidup. Karena perjalanan hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita bersama-sama dengan Allah yang menyertai kita, yang berkarya dalam hidup kita, yang menolong kita, dan yang memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita memasuki saat teduh sejenak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kepada orang-orang percaya tentang 3 hal. Yang pertama, penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak, yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum menerima perjamuan kudus, mari kita menguji diri sendiri dengan bertanya dalam hati sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat? Tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah?
Sebelum kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus. Serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Sambil mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus, kita naikkan Kidung Jemaat 35 bait pertama dan ketiga. Tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur perjamuan kudus yang telah tersedia ini, marilah kita terima sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus, mari kita menenangkan diri sejenak untuk mengingat akan Tuhan Yesus yang di sorga, tetapi yang bersekutu dengan kita di dalam Roh Kudus. Dan mari kita menetapkan bahwa hidup kita juga akan dipelihara dan disegarkan oleh Tuhan, seperti roti dan anggur yang bisa menguatkan tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang telah dikorbankan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Karena itu saudara, nanti terimalah roti ini dan nanti makan bersama sambil mengingat dan percaya akan pengorbanan tubuh Kristus untuk keselamatan kita semua. Adakah saudara yang belum menerima roti perjamuan kudus?
Saudara, marilah roti perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita makan bersama-sama sambil mengingat akan pengorbanan tubuh Kristus untuk keselamatan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anggur perjamuan kudus yang dituangkan ini adalah lambang darah Kristus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Terimalah anggur perjamuan kudus ini, dan nanti minumlah bersama-sama, sambil mengingat akan pengorbanan darah Kristus bagi keselamatan kita.
Apakah ada saudara yang belum menerima anggur perjamuan kudus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari anggur perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita minum bersama-sama sambil mengingat akan pengorbanan darah Kristus untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diperkenankan menerima perjamuan kudus dari Tuhan, mari kita menyatakan syukur kita dengan berucap dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kematian, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga hidupmu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan khusus perjamuan kudus yang diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu, oleh karena Engkau memperkenankan kami melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan pemberitaan firman-Mu, dan juga boleh menerima pelayanan perjamuan kudus dari Tuhan. Biarlah semua itu menguatkan iman percaya kami dan memberikan semangat hidup kepada kami semua di dalam perjalanan hidup selanjutnya, untuk menjadi semakin baik di hadapan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai perjalanan hidup kami selanjutnya dalam menghadapi berbagai tantangan, godaan, dan pencobaan, dan memikul beban yang berat dalam hidup, supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, sehingga perjalanan kami menuju kepada pengharapan yang sejati. Perkenankan pada saat ini, kami mengingat, mendoakan saudara kami yang dalam keadaan sakit dimanapun mereka dirawat. Terlebih mereka yang dalam kondisi fisik lemah, sudah lama tidak bisa bersama-sama dengan kami. Sertai mereka ya Tuhan dalam keadaan mereka masing-masing, supaya mereka tetap memiliki semangat hidup, supaya mereka tetap memiliki pengharapan, supaya mereka tetap mempercayakan semuanya kepada cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara yang hidup dalam penderitaan kesengsaraan oleh karena berbagai macam hal. Tuhan sertai mereka dan kuatkan mereka, supaya mereka tidak mudah putus asa, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoakan pelayanan-pelayanan gereja di berbagai tempat. Tuhan berkati, supaya pelayanan itu tidak sia-sia, boleh menjadi berkat bagi dunia, bagi banyak orang. Kami menyerahkan majelis gereja, dimanapun berada di gereja yang berbagai macam denominasi, lengkapi mereka dengan hikmat dari Roh-Mu yang kudus, untuk menuntun jemaat semakin bertanggung jawab di dalam hidup. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah kami, mensertai presiden, wakil presiden, dan kabinet, agar supaya mereka boleh melakukan apa yang
bisa membangun kehidupan bersama masyarakat bangsa dan negara menuju kepada keadaan yang lebih baik. Secara khusus hari ini, kami mendoakan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang berulang tahun yang ke-76. Kau sertai majelis pekerja harian, agar mereka boleh mewakili gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia dalam mendukung program pemerintah dan juga mengingatkan pada para pemimpin untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kiranya gereja-gereja melalui PGI wilayah dalam kegiatannya juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam pimpin dan penyertaan-Mu. Kiranya berkat Tuhan boleh kami rasakan dalam hidup kami selanjutnya. Kalau ada kesalahan dan dosa dalam ibadah kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan segenap hidup kita kepadanya, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan, diiringi dengan pujian dari PKJ 153 bait 1 sampai dengan secukupnya. Pakailah seluruh hidupmu. Berguna baginya.
Baiklah, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur Tuhan sumber segala berkat kepada kami atas pemeliharaan yang tak pernah habis kepada hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mempersembahkan apa yang sudah kami bawa sebagai tanda syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati yang mengelola semua persembahan ini. Tuhan tuntun sehingga berkenan kepadamu dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk pekerjaan-Mu Tuhan, agar banyak orang merasakan kasih dan keselamatan dari-Mu. Bentuklah hati kami agar selalu setia memberi dengan sukacita dan hidup memuliakan nama-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Terimalah pengutusannya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Inilah kami, utuslah kami. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih.
pengumuman yang ingin kami sampaikan, yaitu berkenaan dengan kita semua akan melaksanakan Riyaya Unduh-Unduh pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pengumuman yang pertama mengenai Riyaya Unduh-Unduh adalah jemaat dipersilahkan memberikan persembahan Riyaya Unduh-Unduh melalui amplop yang telah dibagikan sebelumnya. Apabila ada jemaat yang mempersembahkan melalui transfer, dimohon memberi informasi dan berkoordinasi dengan bendahara gereja atau majelis wilayah. Yang kedua, panitia akan men-share katalog persembahan natura dari jemaat sehari menjelang Riyaya Unduh-Unduh, berarti hari Sabtunya. Jemaat bisa membeli produk yang dikatalog melalui link yang nanti akan dipersiapkan oleh panitia. Teknis pengambilan barang dan pembayaran akan dikoordinir oleh panitia. Kemudian yang ketiga, di bagian akhir ibadah akan ada lelang beberapa produk persembahan natura. Dimohon jemaat ambil bagian dalam kegiatan lelang tersebut. Kemudian yang keempat, usai ibadah dan lelang ada semacam pasar rakyat di mana panitia menyediakan stan permainan di Gereja Induk dan Pepantan Mugasari, sedangkan basar di Gereja Induk. Di samping itu, panitia telah menyediakan perjamuan kasih yang bisa dinikmati bersama di Gereja Induk dan Pepantan Mugasari. Khusus di Gereja Kalisari, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, perjamuan kasih diwujudkan dalam bentuk kemasan atau dalam dus. Majelis dan panitia mengharap dukungan dan partisipasi seluruh jemaat dalam kegiatan tersebut. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Informasi lain dan lebih rinci bisa Bapak Ibu Saudara baca dalam warta gereja yang dicetak atau yang di-share melalui WA grup wilayah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Dimohon Bapak Ibu bisa bangkit berdiri kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini sudah usai. Namun Roh Allah terus berkarya dalam setiap kita untuk bergerak dalam kuasa-Nya. Kita dipanggil untuk membuka hati yang masih tertutup, agar digerakkan oleh Roh Kudus dalam ketaatan. Kiranya kita dimampukan untuk beradaptasi dengan tangkas di tengah kehidupan, seraya membawa damai sejahtera Allah bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan PKJ nomor 182 bait 1 dan 2. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan
Shalom Jemaat GKJ Semarang Barat yang terkasih. Dalam menyambut hari ulang tahun GKJ Semarang Barat yang ke-62, akan diadakan festival bagi Jemaat GKJ Semarang Barat. Festival seni akan diadakan pada tanggal 5 Juli tahun 2026. Tuhan telah menganugerahkan setiap dari kita talenta yang indah dan beragam. Melalui Festival Seni GKJ Semarang Barat, kita diajak untuk mengekspresikan talenta tersebut sebagai bentuk pujian dan ucapan syukur kepadanya. Festival seni bukan sekedar acara, melainkan ini adalah ruang untuk mengekspresikan diri, menemukan inspirasi baru, dan merayakan kreativitas tanpa batas. Di sini, kamu bisa ambil bagian dalam lomba karya seni, mulai dari musik, tari, teater, baca puisi, menyanyi, hingga seni rupa yang memukau. Jangan ragu untuk ikut serta, karena ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang kebersamaan, sukacita, dan memuliakan nama Tuhan melalui talenta kita. Ajak juga keluarga dan teman-teman kalian untuk berpartisipasi dalam Festival Seni GKJ Semarang Barat. Mari kita meriahkan festival ini dengan semangat, kreativitas, dan kasih. Tuhan memberkati.